siang, hai healthy people, kembali lagi nih bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat dan juga berbahagia ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas nih mengenai suatu topik yang udah nggak asing lagi di Indonesia, terutama karena banyaknya korban, salah satunya adalah tokoh masyarakat terkait dengan penyakit yaitu pendarahan otak. Nah, untuk itu karena saat ini lagi banyak nih, lagi booming-boomingnya terkait kasus tersebut, ada baiknya kita pun semakin mengenali terkait penyakit tersebut untuk bisa tahu pencegahannya atau mungkin pengobatannya seperti itu. Nah, untuk itu saat ini kita sudah hadir bersama kita nih di sini salah satu dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Harapan Bunda dengan Dr. Norin SPS. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Iya, dokter, bagaimana kabarnya siang hari ini, dokter? Baik, makasih. Baik, luar biasa dokter ya. Oke, kalau gitu tanpa menunggu lama-lama lagi nih, kita langsung lanjut aja dokter ya. Sepertinya healthy people juga udah mulai penasaran nih dok. Jadi kalau untuk terkait pendarahan otak ini, definisinya tuh sebenarnya bagaimana sih dok? Jadi selamat siang semua. Kalau pendarahan otak itu artinya adalah suatu keadaan di mana terjadi suatu pecahnya pembuluh darah di otak sehingga terjadi adanya darah di dalam otak. Jadi bisa di otaknya sendiri maupun di ruangan atau selaput otaknya sendiri. Oh, baik-baik. Nah, kalau waktu saya cari-cari materi dok ya, kan saya awam nih dok ya. Terus ada nih beberapa istilah yang agak aneh buat saya nih, kayak aneurisma, kemudian stroke hemorrhagic, dan juga cerebral infarction. Nah, ketiga istilah ini artinya beda atau sama aja nih dok? Beda sih, beda. Mau dijelasin? Boleh deh kalau sedikit aja mungkin buat yang awam-awam ini dok. Jadi kalau aneurisma itu memang masih berhubungan dengan terjadinya satu pendarahan otak. Jadi aneurisma merupakan salah satu juga penyebab pendarahan otak, di mana terjadi suatu pembuluh darahnya itu dindingnya lemah sehingga mudah pecah. Itu namanya aneurisma. Terus tadi apa lagi? Ini stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic itu merupakan pendarahan otak juga yang disebabkan oleh namanya stroke. Jadi stroke itu kan kita bagi dua, iskemik atau sumbatan atau hemorrhagic yang pecah. Jadi ini pendarahan otak ya, stroke hemorrhagic itu. Oke, baik, kayak nama lain gitu dok berarti ya. Oke, satu lagi dok, kalau yang cerebral infarction itu kayak gimana tuh dok? Kalau cerebral infarction tuh artinya adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Itu stroke yang jenis satunya lagi. Oke, jenis satunya lagi dok ya. Baik kalau gitu. Nah, ini kan kalau pembuluh darahnya bisa pecah nih dok, kira-kira tuh yang akan terjadi tuh apa sih dok? Dan kalau udah pecah nih, mungkin nggak sih akan kembali lagi seperti sedia kala? Jadi kalau pembuluh darah pecah itu kan bisa terjadi kapan aja gitu. Jadi kalau ada pecah pembuluh darah berarti ya akan terjadi darah di otak gitu. Ya berat ringannya ya tergantung daripada pembuluh darah otak itu di yang mana yang kena, lokasinya di mana gitu. Oh, baik-baik. Berarti seandainya udah pecah, tadi kan agak horor ya, ternyata bisa kapan aja, di mana aja gitu dok ya. Itu kalau misalkan udah pecah, bisa balik dok? Atau gimana tuh? Jadi tergantung juga berat ringannya. Jadi pada sebagian kasus memang ada yang bisa sembuh, sempurna, ada sebagian yang ada cacatnya. Baik-baik, tergantung grade-nya dok ya. Tergantung gitu. grade-nya. Nah, itu ada nggak sih dok kayak orang-orang yang mungkin beresiko untuk mengalami pembuluh darah pecah itu, dan apakah si penyakit tersebut itu bisa diturunkan atau diwariskan gitu? Ntar satu-satu dulu nanya. Oh iya, boleh. Jadi yang pertama nih dok ya, kan tadi katanya bisa kapan aja dan gimana aja nih. Nah, ada nggak sih orang-orang atau faktor yang beresiko untuk mengalami penyakit tersebut? Jadi pendarahan otak itu kan penyebabnya macam-macam ya. Jadi penyebab yang paling banyak itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi kita mesti kontrol tuh. Jadi sebagian besar itu memang pendarahan otak karena adanya hipertensi yang lama atau yang tidak terkendali ya. Yang pertama, yang kedua karena ada benturan di otak gitu ya. Jadi karena suatu benturan yang berat, misalnya suatu kecelakaan motor ke mobil itu juga bisa terjadi suatu pendarahan otak. Atau juga adanya aneurisma yang tadi sempat disinggung ya, itu juga bisa. Jadi 3 macam itulah yang paling banyak gitu. Baik ya, maksudnya bisa bikin beresiko untuk jadi terkena penyakit tersebut gitu ya dok ya. Betul. Kemudian apakah kemudian si stroke tadi sih dok, pecah pembuluh darah ini itu bisa diwariskan nggak sih dok? Misalnya orang tuanya meninggal karena itu, kemudian apakah anaknya juga jadi beresiko atau tidak? Nah, kalau dari penelitian memang menyimpulkan bahwa memang ada faktor genetik juga, terutama pada orang-orang yang memang pada orang tuanya itu ada menderita stroke, itu ada kemungkinan resikonya akan lebih tinggi untuk mengalami pendarahan otak untuk generasi yang diturunkan sesudahnya.
Karena kemungkinan mungkin pembuluh darahnya juga mirip-mirip gitu dok ya. Maka jadi kemungkinan juga bisa kena begitu healthy people. Berarti kalau udah ada riwayat dari keluarga mungkin itu udah mesti hati-hati nih gitu dok ya. Hati-hati. Nah untuk kita bisa hati-hati nih dok, kira-kira itu tanda-tanda yang muncul sebelum kena penyakit tersebut tuh apa tuh dok? Yang bisa paling nggak healthy people nih untuk kita yang awam bisa patut diwaspadai duluan. Oke, jadi maksudnya gejala-gejala gitu ya pendarahan otak. Jadi pendarahan otak itu kan gejalanya tergantung daripada yang kita sebut tadi ya, berat ringannya pembuluh darah yang terkena, besar kecilnya, kemudian juga lokasinya di mana gitu ya. Jadi kalau yang berat itu bisa nyeri kepala hebat, itu pertama, atau kesadaran tiba-tiba turun, atau bisa ada mual muntah, yang apa sih nyemprot gitu ya, itu, atau bisa misalnya ada mata tiba-tiba kabur, atau rasa goyang berputar, atau bisa ada kelemahan separuh sisi tubuh bisa, atau bicara jadi berubah bisa, jadi macam-macam. Tapi kalau ada gejala-gejala tersebut di atas, memang lebih baik segera untuk periksakan untuk kita dapat diagnosa yang tepat. Baik gitu. Berarti kalau misalkan nih kalau kepala udah mulai muter, terus kayak aduh udah mulai pusing, mulai berat, itu jangan dianggap remeh nih. Jangan kan aku lagi stres kemarin ini itu. Kalau akhirnya jadinya sering dan bahkan mengganggu gitu dok ya, itu lebih baik langsung diperiksakan aja. Kan mencegah lebih baik, betul ya dok ya, daripada mengobati. Diperiksa dulu aja, ternyata nggak kenapa-napa kan lebih enak gitu dok ya. Baik kalau gitu. Dok ini seandainya nih terjadi pendarahan otak, kira-kira hal pertama apa yang harus kita lakukan? Segera ke rumah sakit. Ya. Segera ke rumah sakit ya. Itu berarti udah statusnya emergency itu dok ya. Emergency, langsung betul. masuk IGD aja kalau gitu. Betul. Baik, ini dok ada pertanyaan, boleh dijawab dulu di tengah-tengah ya. Jadi ini ada sekitar 2 pertanyaan, boleh kita jawab dulu. Untuk yang satu nih, apakah pendarahan otak dapat disebabkan oleh stres dok? Tentang mau satu-satu apa langsung nih dok? Satu-satu dulu. Oke, baik. Jadi satu dok ya, karena stres bisa nggak sih jadi pendarahan otak gitu? Bisa memicu. Jadi kan kalau pada saat kita stres itu kan biasa kan tekanan darah juga meningkat. Betul. Nah kalau tensinya meningkat dengan sangat cepat dan sangat tinggi, itu bisa memunculkan resiko terjadinya pendarahan otak yang tiba-tiba. Baik. Jadi beresiko ya, karena untuk yang stres itu bisa memicu. Maka ada harus manajemen stres gitu dok ya. Betul. Kemudian yang kedua lanjut dok ya. Jadi ini apakah pendarahan otak itu juga bisa sembuh tanpa operasi dok? Jadi tergantung juga dari berat ringannya. Jadi kalau pendarahan otak yang tidak terlalu berat itu biasa memang tidak terindikasikan untuk operasi, dia bisa sembuh. Baik. Jadi lagi-lagi kalau untuk tindakan disesuaikan dengan dokternya, maksudnya diagnosa dokternya gitu ya. Berat ringannya. Jadi jangan di self diagnose nih, enggak kayak saya nggak apa-apa nih, nggak usah operasi, atau saya takut nih operasi, nggak usah deh ke dokter gitu. Jangan, lebih baik diperiksa dulu aja gitu dok ya. Baik kalau gitu. Nah ini kan tadi kalau misalkan udah ada tanda-tanda nih mau pendarahan otak, kan tadi dokter bilang langsung aja ke IGD kalau perlu gitu ya, karena emergency. Seandainya terlambat gitu dok, kemungkinan tuh apa yang akan terjadi dok? Ya, kalau pendarahan otak yang hebat itu efek samping sampai dengan kematian. Gitu. Jadi itu yang paling beratnya. Oke. Berarti nggak main-main dok ini ya. Iya, bahaya sekali. Baik, maka mulai saat ini mulai banyak tokoh-tokoh masyarakat yang kita tahu, jadi kan kita mulai familiar ya dok ya. Aduh terima kasih sekali dok ini untuk infonya. Nah ini untuk seseorang kalau udah mengalami pendarahan otak dok, kan tadi bisa disembuhkan, bisa juga ada cacatnya gitu dok ya, tergantung grade-nya tadi ya, besar, berat atau ringannya ya. Nah tapi kalau sembuh total itu apakah bisa, dan kalau misalkan untuk terapinya itu dibutuhkan berapa lama dok kira-kira? Kalau pendarahan otaknya tidak besar bisa. Jadi kita harapkan bisa ada sebagian kasus sembuh sempurna. Berapa lama sembuhnya itu tadi kembali lagi tergantung berat ringannya. Tapi biasanya sih perbaikan setelah 2 minggu ya. 2 minggu ya dok ya. Oh baik. Terus kalau selama pengobatan ini dok, terapi apa aja dok yang bisa diberikan kepada pasiennya? Terus ada nggak sih yang harus dihindari terkait pasien untuk yang pendarahan otak ini? Jadi kan kita membagi 2 ya untuk penata laksanaan pendarahan otak. Yang pertama operasi, yang kedua tanpa operasi. Jadi kalau nggak pakai operasi ya obat-obat untuk menghentikan perdarahannya, kemudian obat untuk menurunkan tekanan dalam kepala, kemudian obat-obat tensi untuk mengontrol tekanan darahnya gitu ya. Terus kemudian nanti
kemudiannya kalau memang kondisi sudah stabil, untuk mengatasi kecacatan biasa ada fisioterapi dan segala macam. Fisioterapi, baik. Jadi untuk tindakannya ada yang bisa operasi, ada juga melalui pengobatan dok ya. Obat-obatnya disesuaikan berarti sama yang pemicunya itu tadi ya, dok ya. Baik. Itu ada nggak dok yang harus dihindarin selama pengobatan tersebut? Ya pasti kan untuk menjaga tensi supaya tetap bagus kan berarti manajemen stres tadi, berpikir positif ya. Atau mungkin kayak makanan kan kadang sekarang tuh kalau darah tinggi nggak boleh makan AI gitu. Itu juga dok ya. Ya itu juga penting, makanan yang rendah garam, kemudian yang rendah kolesterol juga gitu ya. Itu baik, pokoknya semua yang memicu terjadinya pendarahan otak itu baiknya di stop dulu kayak gitu dok ya. Oke deh. Terus ini dok, kan tadi pendarahan otak itu bisa secara genetik, bisa juga kayak disebabkan dari penyakit-penyakit lain tuh dok ya. Tapi ada nggak cara untuk mencegahnya yang utama untuk biar supaya ini terhindar dari penyakit pendarahan otak ini nih dok? Jadi kan tadi kembali lagi tergantung penyebab ya. Tapi penyebab sebagian besar kan karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi cara mencegah yaitu tadi kalau kita punya tekanan darah tinggi berarti harus kontrol. Jadi obat harus minum rutin yang pertama. Kalau ada sering-sering nyeri kepala gitu ya, mendingan periksakan aja. Periksakan aja. Cari aman aja, karena kepala cuma satu, ini jangan dibagi-bagi, nggak bisa diganti. Kayak kalau udah pusing-pusing sakit kepala ganggu, periksa dulu aja amannya mah begitu gitu dok ya. Oke. Baik, ini lanjut lagi dok, ada pertanyaan lagi nih dari Healthy People tuh kan. Yang ketiga berarti dok ya pertanyaannya. Kalau misalkan pecah pembuluh darah ini dapat mengganggu daya ingatan seperti pikun atau mungkin berkurang gitu dok? Iya, bisa. Jadi kan tergantung lokasi juga. Jadi pecah pembuluh darah itu juga bisa bikin orangnya jadi memorinya terganggu. Bisa jadi. Nah, memori terganggu itu bisa reversible, bisa tidak. Jadi bisa ada yang hanya sementara aja, bisa yang berlangsungnya lama. Gitu. Oh, baik lagi ke grade-nya lagi dok ya. Tapi kemungkinannya bisa ada. Bisa. Nah itu hati-hati tuh, berarti yang mulai pikun-pikun jangan langsung self diagnose, berobat dulu, konsultasi dulu, ketemu dulu sama ahlinya. Jadi biar lebih ketahuan lebih awal gitu dok ya. Ini terkait dengan pencegahan nih dok. Bisa ada nggak sih dok seandainya pendarahan otak ini tuh diketahui lebih awal, misal kayak kan beberapa pasien nih saat ini udah mulai aware ya dengan kesehatan diri, terus dengan pemeriksaan medical check up rutin yang berkala kayak gitu, itu biasanya bisa ketahuan dari awal nggak dok kayak gitu? Dan pemeriksaannya mungkin dok boleh tambah, kalau pemeriksaannya bisa apa aja bisa dilakukan utamanya? Oke, jadi kalau memang kan tergantung dari tadi penyebabnya tadi ya. Jadi kalau dari hipertensi ya kontrol tensi. Jadi pemeriksaan ya satu, pemeriksaan tekanan darah yang pasti ya. Terus kemudian kadar kolesterol yang tinggi itu juga bisa memicu timbulnya pendarahan otak. Kemudian aneurisma itu kelainan pembuluh darah. Kalau itu memang harus dengan pemeriksaan namanya CT angiografi. Oke, CT angiografi ya. Berarti yang tadi itu sebenarnya kalau pendarahan otak ini bisa dicegah asal kita tahu penyebabnya gitu dok ya, kayak si darah tinggi itu salah satunya, kemudian si stres itu, nah itu yang direm dulu tuh. Kalau darah tingginya terus ya kemungkinan bisa gitu ya dok ya. Hindari benturan kepala itu juga bisa ya. Betul. Kalau itu kan ya susah ya. Jadi kalau benturan di kepala ya bisa bikin terjadi pendarahan otak. Oh iya betul lihat tuh mainnya hati-hati nih, berarti dari kecil-kecil nih ya. Naik motor pakai helm misalnya. Betul itu kadang karena kita udah ngerasa aman tuh ya, kan kita nggak pernah tahu tuh ya. Jadi bahkan untuk gaya hidup pun juga harus diperhatikan dok ya. Kepala jangan asal dijedot-jedotin juga nih, bahaya ini kayak gitu. Baik, tapi ini bisa menyerang segala usia apa enggak tuh dok? Bisa memang, tapi memang kalau usia yang lebih tua itu resiko pendarahan otaknya pasti lebih tinggi. Itu karena apa tuh dok ya? Ya karena kalau pada usia tua itu kan pembuluh darah jadinya lebih rapuh ya, jadi lebih mudah pecah. Gitu. Baik, jadi bisa dari segala usia, tapi karena makin tua makin ingat umur, mainnya hati-hati gitu kan ya. Nyawa cuma satu nih, pendarahan otak bisa di mana aja, karena kapan aja juga. Waduh, makanya dok nih ada nggak sih dok saran terkait dengan pendarahan otak ini untuk healthy people yang lagi ada di rumah? Jadi bila mana ada gejala-gejala tersebut seperti yang tadi kita sebut ya, dalam tiba-tiba sakit kepala yang sangat hebat atau muntah-muntah yang hebat, itu segera periksakan aja gitu ya. Karena semakin cepat diagnosa, penata laksanaan, mudah-mudahan nanti kecacatan yang ditimbulkan akan lebih minimal. Baik. Jadi
muntah-muntah, pokoknya yang semua yang tadi gejala disebutkan sama dokter, ciri-cirinya itu kalau udah mengalami langsung aja. Karena belum tentu muntah-muntah hebat itu karena keracunan makanan, belum tentu gitu ya. Semua tuh bisa aja kemungkinannya muncul. Oke, terakhir dok, satu pertanyaan dari Healthy People dok ya. Jadi ini kalau apakah vertigo ini dapat memecah untuk pembuluh darah di otak gitu? Atau kemungkinannya apa aja tuh dok? Oh, jadi kalau vertigo nggak menimbulkan pecah pembuluh darah, tapi begini, jadi salah satu penyebab vertigo itu bisa karena pecahnya pembuluh darah di otak. Oh, kebalik dok. Kebalik ya. Jadi pembuluh darah di otak kecil biasanya itu memang karena untuk pusat keseimbangan itu gejalanya bisa vertigo. Nah, jadi hati-hati vertigo juga kalau yang berat ya itu bisa pendarahan otak. Pendarahan otak. Baik. Jadi karena otak ya ibaratnya pusat semuanya dok ya. Jadi kalau sampai kenapa-napa, nah itu yang hati-hati nih. Betul. Jangan-jangan vertigo bukan karena kecapean nih, kan mesti diperiksa dulu. Tadi pas ada CT angiografi itu dok ya. Atau CT scan kepala lah. CT scan kepala, itu bahasa awamnya kita ini dok ya. Baik kalau gitu. Dok ini ada satu lagi dok, mungkin pertanyaan dari Healthy People ada yang disampaikan mungkin? Ini betul. Oke, dok nih, apakah sering telinganya kalau berdenging gitu dok, itu ada kaitannya kah sama pecahnya pembuluh darah ini dok gitu? Atau telinga berdenging itu kan lagi-lagi bagian dari otak ya dok ya, jadi kan otak yang ngatur semua nih organ-organ tubuh. Kalau tadi vertigo tuh yang otak kecil ya dok ya, untuk ngatur keseimbangan. Jadi kalau berantakan orang jadi nggak bisa berdiri gitu ya ke sana ya. Nah kalau misalkan telinga berdenging ini bagaimana dok? Itu ada kaitannya nggak dok? Telinga berdenging yang sudah lama itu mungkin bukan pendarahan otak ya. Nah, itu tapi tensi yang tinggi bisa memicu telinga berdengung. Nah itu mesti hati-hati ya. Suatu hari apakah bisa jadi pecah pembuluh darah otak? Mungkin aja karena tensi yang tinggi. Lagi-lagi tensi lagi nih, tensi ya. Hati-hati berarti. Kayak itu sempat maksudnya kalau untuk terkait hipertensi atau hipotensi itu kan kayak di masyarakat sebenarnya umum sekali dok ya. Maksudnya darah tinggi nih, darah rendah nih. Tapi ternyata bahaya loh Healthy People untuk hal-hal yang mungkin kita anggap udah sangat familiar gitu. Tapi ternyata efeknya kalau nggak dijaga ujungnya bisa pecah pembuluh darah otak ini. Betul. Yang ujungnya tadi kata dokter kalau sampai telat bahkan bisa sampai kematian. Jadi jangan main-main nih untuk yang makannya masih suka-suka, nah yang olahraganya suka-suka juga. Aduh, bener-bener harus diubah ini dari sekarang. Jangan sampai jadi salah satu tokoh masyarakat yang ikutan juga gitu. Dok, tapi ini sepertinya nih topik hari ini sangat ramai dok ya. Healthy People sangat antusias sekali. Kalau saya nanya lagi boleh dok ya. Mumpung lagi live kayaknya mereka juga bisa nanya langsung gitu. Bisa mumpung ada narasumber yang terpercaya kayak langsung dari dokternya nih soalnya. Oke dok, yang pertanyaan selanjutnya boleh dok ya. Jadi kalau misalkan nih apabila pembuluh darahnya pecah itu bisa ngaruh ke kejang juga nggak gitu dok? Oh iya, bisa. Itu salah satu gejala daripada pecah pembuluh darah otak juga bisa kejang. Kejang juga dok ya. Berarti salah satu simptom saya gitu dok ya. Iya, bisa kejang. Oh iya, karena lagi-lagi otak juga yang ngatur dok ya. Betul. Terus kalau misalkan tuh dok, apakah CT 128 atau MRI itu juga bisa untuk ngecek pembuluh darah yang pecah itu dok? Bisa. Tapi kita pakai nanti modelnya CT angiografi atau MR angiografi. Tapi alatnya bisa. Oh, alatnya bisa. Jadi ya pokoknya dengan alat tersebut bisa, cuman jenisnya itu dok ya. CT angiografi. Ntar kalau agak susah mungkin boleh diketik dulu di internet CT angiografi gitu dok ya. Kayak gitu. Terus satu lagi dok, bener nggak sih dok nih kalau anggur termasuk salah satu salah satu buah untuk terkait penyakit ini dok mungkin ya, untuk merawat sakit saraf di kepala gitu dok, atau terkait pengobatan ini, apakah anggur salah satu obatnya gitu? Saya baru tahu nih, lucu sekali Healthy People ada ini ya, ada saya jadi dapat insight baru juga nih. Terima kasih jadi sama-sama belajar. Ya mungkin gitu, itu penelitian kecil ya. Jadi artinya kalau anggur atau buah-buahan itu kan banyak antioksidannya. Nah akhirnya kan juga bagus untuk kesehatan saraf. Tapi anggur juga hati-hati ya, dia
kalau jumlahnya banyak, trigliseridanya bisa meningkat dalam darah, bisa lagi faktor resiko penyakit yang lain-lain lagi. Baik, Gitu baik. ya. Trigliserida tadi kolesterol bukan dok, beda lagi. Beda lagi sih. Cuman baik, anggur baik. kalau konsumsinya banyak bisa trigliseridanya naik. Naik ya, ya. Intinya semuanya tuh bagus, tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan itu nggak baik soalnya. Jadi kalau anggur berarti memang benar dok ya, karena antioksidannya tinggi, dia bisa juga untuk merawat saraf Bisa, gitu ya. bisa. Tapi jangan kebanyakan. Oke, dok terakhir dok, pertanyaan terakhir. Oke. Jadi untuk pencegahannya gitu dok, boleh nggak sih kalau minum vitamin omega 3, omega 6, 9, omega oke. 9? Ya boleh. Jadi artinya omega ini kan antioksidannya tinggi. Dia bantu untuk merawat kesehatan saraf. Tetapi pencegahan tidak cukup hanya dengan omega aja. Yang penting adalah gaya hidup. Jangan lupa ya. Jadi istirahat cukup, kendalikan tensi, makan yang bagus, olahraga yang teratur gitu ya. Jadi supaya kita bisa sebisa mungkin tercegah menghindari penyakit ini. Mencegah penyakit ini, baik. Gitu healthy people ya. Udah puas atau masih penasaran atau masih gimana nih? Karena hari kita lumayan banjir pertanyaan nih. Luar biasa. Terima kasih untuk antusiasmenya untuk dari healthy people. Tapi utamanya kalau misalkan di rumah mulai merasakan gejala yang kurang nyaman atau gejala-gejala yang seperti disebutkan oleh Dr. Norin mulai timbul, silakan aja konsultasi nih. Kalau misalkan sama Dr. Norin kurang via IG Live, aduh saya mau ketemu langsung misalnya gitu. Dipersilahkan ketemu Dr. Norin, prakteknya setiap hari Senin sampai Jumat dari jamnya jam 9 sampai jam 3. Tapi kalau hari Sabtu hanya sampai jam 1 aja nih, jam 9 sampai jam 1. Oke dokter, terima kasih sekali untuk bincang-bincangnya pada siang hari ini. Ini juga sangat membantu kami dok ya, terutama untuk para kita nih awam-awam ini yang mulai apa sih itu pendarahan otak. Nah, kita ada ilmu baru lagi nih healthy people ya, luar biasa sekali. Bisa dibagikan pada siang hari ini dokter ya. Nah, baik. Nah, untuk dokter Norin nih kalau misalkan nggak bisa ke rumah sakit, dokter bisa telemedicine juga kan dokter? Bisa. Jadi bisa juga di dokter online service, kami ada layanannya untuk healthy people yang mungkin ingin konsultasi sama dokter Norin di rumah aja. Ini bisa disimpan dulu nomornya via WhatsApp di 0817 0349 0318. Saya ulang ya, 0817 0349 0318. Healthy people cukup ketik DOS aja, nanti dari admin kami yang akan menginfokan terkait pendaftarannya maupun nanti prosedurnya seperti apa. Paling lambatnya pokoknya jam 2 siang aja, jangan siang-siang, nanti dokternya keburu pulang soalnya, oke? Kayak gitu. Nah, healthy people nanti juga untuk selanjutnya, kalau kita ada event-event tertentu atau chat with dokter yang selanjutnya nih, supaya nggak ketinggalan, jangan lupa untuk ikutin terus Instagram kami. Nanti postingan-postingan yang bermanfaat nanti juga akan kami sampaikan di sana. Untuk yang ketinggalan, untuk bincang-bincang hari ini, juga bisa langsung ke YouTube channel kami, nanti akan diposting juga di sana. Itu juga banyak dok di sana. Dokter berkali-kali ini, Dokter Norin luar biasa sekali untuk membantu kami dan juga menambah wawasan healthy people ya. Itu bisa ditonton juga tuh di YouTube kami untuk edukasi topik-topik yang lainnya. Seperti itu. Baik, untuk healthy people dari sini juga kan kesehatan itu bukan pilihan, tapi keharusan yang harus diperjuangkan sejak dini. Itu dari hal-hal yang kecil tadi itu juga dok ya. Makanya kita harus aware nih apapun itu, karena penyakit yang kita anggap remeh ternyata efeknya bisa domino gitu dok ya ke belakangnya, seperti itu. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk atensinya juga dari healthy people. Sampai jumpa lagi di sesi chat with dokter yang selanjutnya. Keep healthy and happy.